akan berbincang-bincang tentang pariwisata santuy. Kira-kira sesantuy apa sih anak pariwisata? Kita langsung mewawancarai bintang tamu kita kali ini. Oke. Halo kakak-kakak. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu boleh kan? Boleh. Oke, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, makanya kita kenalan dulu biar saling sayang, ya gak sih? Boleh. Bercanda terus. Oke. Mulai dari Karehan aja. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rehan Farestiansyah. Aku mahasiswa pariwisata semester 4. Oke. Kalau aku, nama aku Wilna Opita, aku juga mahasiswa semester 4. Oke, halo, salam kenal. Hai. Bintang tamu kita yang luar biasa ya. Luar biasa dari sisi mana nih? Kan nanti nih kita mau gali gimana sih pariwisata itu. Oke? Boleh. Oke. Diundang ke sini lagi nggak sibuk? Nggak sibuk, lebih ke nggak ngapa-ngapain. Ya, sedikit sibuk mungkin sedikit sibuk. Jadi Cuy bisa begini meluangkan ya? waktu kita. Oke. Ya. Iya, karena sebenarnya ya udahlah. Gitu. Ya udahlah ya. Jadi kesibukannya apa nih? Boleh dari siapa dulu? Aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Kalau aku sendiri kesibukannya nggak ada yang spesial sih, cuman ya seperti biasa kuliah. Oke. Terus juga nugas seperti biasa, udah basically lah ya mahasiswa. Terus juga paling lagi megang event sebagai divisi acara di prodi kayak gitu. Oke, baik. Karehan? Sama kayak Kak Wilna, cuman sebelumnya 3 hari ke belakang aku sakit gitu dan hari ini tuh aku baru sembuh Sempet gitu. tumbang ya. Betul. Suka ada tuh stiker-stiker mahasiswa, awas jangan sampai tipes. Betul. Gitu. Makanya jaga kesehatan. Betul. Seberapa sibuk kita, Ya. kesehatan itu nomor 1. Oke, ini kan nih mahasiswa pariwisata luar biasa ya. Pastinya kan ada alasan nih. Aku masuk pariwisata tuh karena pengen cantik atau kayak pengen jalan-jalan gitu kan. Nih alasan dari Karehan sendiri, kira-kira apa gitu masuk pariwisata alasannya? Oke, boleh. Basically UPW gitu, gue masuk pariwisata tuh apa gitu. Sebenarnya gue tuh anaknya pengen jadi pengusaha gitu nantinya gitu. Ngeri. Oke, UPW itu sendiri kan usaha perjalanan wisata gitu, dimana kata depannya ada kata usaha gitu, sehingga aku tuh tertarik nih masuk ke pariwisata ini karena di depannya ada kata usaha yang dimana nantinya aku bisa jadi pengusaha gitu, entah punya travel agent mungkin gitu, seperti itu Kak Ina. Kalau aku sendiri alasan masuk pariwisata sebenarnya nggak muluk-muluk sih, karena aku tuh pengen masuk jurusan, kuliah tuh pengen masuk jurusan dimana nggak ketemu sama matematika. Terus juga yang nggak begitu kayak teori yang mendalam gitu loh, nggak selalu penelitian gitu, kayak aku cukup menjauhi gitu. Nah maka ketemulah pariwisata, karena dilihat-lihat nih pariwisata kayaknya cuman jalan-jalan ya, tapi wow gitu. Kayaknya cuma jalan-jalan, tapi nanti kita gali apakah benar tidak ada hitung-hitungan atau tidak ada ya angka-angka lah ya, ketemu angka. Oke. Berarti itu salah satu ekspektasi Kak Wina kali ya? Ekspektasi, betul. Gak mau ketemu angka gitu ya? Iya. Gimana nih, selain gak mau ketemu angka, kira-kira ekspektasi apa nih dari Karehan dulu? Sebenarnya basic dari aku sendiri untuk ekspektasi itu tuh nggak ada gitu di pariwisata tuh apa gitu. Mungkin ke Kak Wilna nih, ekspektasinya kayaknya lebih ada banget gitu Karena ya. mungkin dia tadi basicnya pengen pengusaha. Iya. Ya udah kita coba kayak gitu kalau Rehan. Kalau aku sendiri sih ekspektasinya seperti rencana awal, aku pengen jalan-jalan, kuliahnya sambil jalan-jalan, terus kerjanya juga sambil jalan-jalan. Terus juga nggak ketemu matematika ya ekspektasinya, karena kayaknya ini cuman jalan-jalan deh gitu. Terus juga selain itu ekspektasinya lebih santai lah daripada mahasiswa biasanya. Tapi realitanya seperti apa tuh? Mata kuliahnya, tugasnya. Tugasnya. Boleh. Terus sangat praktiknya ngapain aja kali ya Betul. kalau pariwisata? Boleh diceritakan? Bebas deh, siapa aja mau Suten. Aku dulu aja deh. Boleh. Oke. Untuk apa yang udah diceritakan atau ekspektasi dari Kak Wilna sendiri nih, nggak ketemu matematika atau angka nih.
ternyata ada di Wah, pariwisata. Salah besar. Tugasnya sesantai itukah? Ternyata tidak ya. juga. Kak Wilna gitu. Tidak Kaget sesuai ya, aduh ada ekspektasi angka 0 juga udah kaget nih. Betul betul. Itu udah angka gitu ya Kak Iya. jatuhnya. Iya. Boleh Kak Wilna nambahin? Ya realitanya ternyata pariwisata ini perlu keterampilan khusus seperti public speaking, terus juga skill communication itu perlu banget di pariwisata. Terus yang matematika tadi ya salah besar, ternyata kita tetap ketemu pariwisata. Tapi kalau di prodi kita sih ya kita cuma ketemu matematika tuh cuman 3 semester ya. Betul. Ya cuma 3 semester karena setelah itu kita lebih ke praktik. Fokus ke mata kuliah pariwisatanya, Betul. teman-teman. Lumayan ya, 3 semester ketemu angka Lumayan. Ya dan kepala gitu ya. Iya. Meledak, gitu Betul, nggak? meledak. Karena apa ya? Ternyata pariwisata juga balik lagi kalau ke prodi kita usaha perjalanan wisata berarti usaha ada berbisnis. Berarti Iya. itu ketemu lagi statistik, Akuntansi matematika pariwisata. bisnis. Iya. Itu ternyata salah besar Oh, ekspektasi. namanya statistika bisnis. Bisnis dan akuntansi pariwisata. Betul banget. Lumayan ya, sangat mengasah otak gitu ya. Banget. Banget. Oke, berarti kan tadi dari sisi belajarnya ya, secara tertulis mungkin ya itu bisa disebut belajar matematika gitu kan. Iya. Kalau prakteknya kayak peragaannya gitu, tour guide kah atau apa kan yang namanya traveling pasti kalau mau jalan-jalan kita butuh tour guide. Iya. Kita harus bisa ngomongnya bagus yang tadi Kak Wilna bilang, public speakingnya. Kira-kira Iya. gimana nih dengan prakteknya di Kak Wilna Pariwisata. dan ya di pariwisata? Oke, kalau praktik yang sejauh ini kita jalanin ya, kalau di semester kemarin tuh kita ketemu mata kuliah namanya tuh praktek bisnis pariwisata. Project. Project. PBP. Thanks ya. Oke. PBP, Project Bisnis Pariwisata, di mana kita tuh harus mendapatkan target cari klien sebanyak-banyaknya buat kita bikin paket wisatanya, klien kita mau kemana, dan terus kita ikut berangkat gitu sama mereka, kita mengatur perjalanannya kayak gitu. Nah terus alhamdulillah banget aku sama tim dapat 3 klien ke kota yang berbeda-beda, alhamdulillah banget. Ke Jakarta, ke Banten, sama ke Karawang. Dari situ alhamdulillah aku tuh kayak jadi lebih tahu gitu bagaimana sih memanage sebuah perjalanan dan gimana sih dibalik kita yang cuma jalan-jalan aja kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kita yang memberi pelayanan di hospitality service seperti apa? Iya, servisnya seperti apa betul. Luar biasa sekali ya, sudah 3 kali dia membawa tour. Iya, alhamdulillah banget 3 kali. Kalau Kak Rehan berapaan? Oke. Kayaknya lebih nih ya. Kayaknya toh. Sesibuk apa di Karehan ya sampai di pariwisata? tipes? Sampai bank. Boleh Oke, diceritain? jadi di PBP itu di Project Bisnis Pariwisata itu aku hanya dapat 1 klien dan alhamdulillah tapi aku dapat klien gitu. Fun fact-nya ini aku tuh belum pernah pergi ke tempat itu tersebut, gitu ya. Dimana aku dapat klien itu minta ke Pangandaran, dimana fun fact-nya tadi aku belum pernah ke Pangandaran gitu ya di situ. Jadi pariwisata nggak belum beruntung pernah. tapi. Nah, karena basic di awal kan aku pengen jadi pengusaha di awal kan ya, teman-teman gitu. Tapi di sini aku udah dapat kesempatan yang bagus gitu ya, dimana aku belum pernah ke sana tapi aku akhirnya jadi kesampaian di sana. Terus juga tadi Kak Ina sempat nyinggung masalah praktek, jadi praktek yang aku terapin ya berhasil gitu. Aku berhasil praktek gitu ya, bawa tamu atau klien ke Pangandaran, dimana kota itu belum pernah aku datangin sebelumnya, tapi aku berkesempatan untuk bisa gitu ke sana. Luar biasa sekali ya. Betul. Tapi ini tuh proyeknya per orang atau per kelompok gitu kan, namanya bawa tuh 1 orang mungkin kan nggak akan terhandle kan ya. Betul, Jadi kelompok. Ya, Iya, kelompok. berkelompok. Jadi kita tuh bikin paket di mana kita ngubungin vendor-vendor atau venue atau akomodasi hotel, bis gitu. Transportasi, konsumsi juga. Iya. Ya. Tapi ya katanya nih, anak pariwisata itu wangi, cantik, ganteng, terus selalu in time kalau ada acara, kalau ada apa-apa tuh. Itu emang apa iya kalau bahasa sekarang? Apa iya tuh ya? Boleh kan gimana kalau kata kamu? Harus ganteng banget itu enggak gitu ya. Lihat aja muka aku nggak terlalu ganteng tapi bisa dibilang ganteng gak sih teman-teman? Ganteng sih, menurut aku ganteng. Saya di sini kan kita berdua ya pasti paling ganteng. Iya, sejauh ini ya. Belum tentu Betul. kita keluar Iya, yang harus wangi banget.
Katanya ya Ya. harus ganteng banget kan, balik lagi ya kayak ganteng atau cantik itu relatif gitu. Oke, Kalau benar, untuk di benar. pariwisata sendiri nih, itu tuh kita nggak perlu seperti itu, tapi minimal kita tuh grooming. Grooming. Grooming itu menjadi standar Iya, di kita. Yang harus rapih banget itu kan. Betul. Oke. Jadi tiap hari keluar dikit kena debu atau kena polusi dikit semprot. Ya, touch up itu Oh, namanya. touch up ya kalau Tapi itu wanita terkhusus touch up cewek ya, Iya, kayaknya kalau terkhusus cowok cewek gak ya. mungkin kayak gitu Oke, banget. oke. Cewek. Ih, luar biasa sekali ya. Ya. Tapi kayaknya kalau misalkan nih ya, kan cantik sama ganteng itu relatif. Tapi kalau kita rapi tuh enak dipandang. Betul. Betul banget. Bener kan? Kayak, Iya. Arehan, rapih banget Iya. gitu loh. Kayak, Jadi terkesima gitu. ya kerapihannya dan misal lewati, Wangi. Anak pariwisata nih pasti kayak gitu Oh, iya, benar, prodi, benar. ya, betul. Oke. Terus juga selain dalam good looking gitu, kita juga memperhatikan in time tadi. Nggak hanya on time, tapi itu harus in time. Gimana kan kita tuh ada di industri hospitality gitu. Betul. Dimana Pelayanan kita ya. harus memberikan servis pelayanan, dan dimana kita harus in time di situ, gak hanya on time tapi in time. Terus juga kita harus yang tadi skill communication, terus juga public speaking, itu kita benar-benar dilatih dan Betul. meningkat sih alhamdulillah. Oke. Ya. Berarti ada ya mata kuliahnya yang kayak pelayanan gitu-gitu? Ada. Betul, kita ada mata kuliah pengembangan karakteristik pariwisata. Iya. Oke. Tutur kata juga Tutur terutama. kata, tutur batin ya. Kayak lagu ya? Iya. Tutur batinku dah. Coba dilanjut. Oke. Katanya anak pariwisata kalau misalkan libur sambil kerja itu benar? Gimana nih Kak Wilna? Katanya nih ya. Katanya. Sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya. Kayak gimana kamu mau memanage hari libur kamu. Nah, tapi sebenarnya itu juga ada di beberapa teman. Kalau aku sendiri sih enggak. Kalau Rehan? Kalau aku enggak, Ah, aku iya. mau karena liburan ya udah aku pakai waktunya untuk liburan Belum beristirahat. kali ya. Belum. Nanti pas libur ada keling-kelingan. Iya. Cek Iya. jadi tour guide gitu. Ah. Wah. Tapi pun nggak di hari libur, di hari kuliah tuh kita tuh kadang suka ada permintaan gitu dari industri, kayak semacam ada proyekan mau jadi tour leader, tour Betul, guide, betul. atau asisten tour leader, atau Iya. yang bawa tamu, itu kita kadang suka ada panggilan Oke. untuk, meskipun itu lagi di jam perkuliahan, dan prodi kita support bakal ngasih Iya. dispensasi. Betul. Dan juga itu bonus banget buat kita, karena kita kalau ya kayak mahasiswa pada umum lah, kalau nggak belajar ya seneng gitu kan, kalau ada proyekan tuh seneng, dan juga bakal dikasih bonus gitu, bakal Ada dikasih. tipnya ya? Ada. Nggak main-main nih. Enggak main-main. Jadi kita tuh sebenarnya sepanjang jadi mahasiswa tuh kita tuh bisa jadi nyambi gitu ya, Iya, sambil betul, nyari betul, uang tuh, betul, tapi betul. nggak part time kayak gitu. Iya. Oke. Kan tadi nih ya matematika iya, belajarnya Iya. pelayanan iya. Jadi mata kuliahnya tuh banyak banget atau Banyak. kayak gimana sih ya? Karena Iya. kayak kalau pariwisata bilang tuh banyak istilahnya tuh multiplier event. Iya, Iya. iya, Oh, multiplier. luar biasa ya. Iya. Sebenarnya untuk di mata kuliah sini tuh kita nggak hanya fokus di perjalanan, Betul. nggak hanya di pariwisata, Betul, betul, nggak betul. hanya sejarah pariwisata dan bagaimana melakukan sebuah perjalanan. Iya. Tapi kita juga ada yang namanya mata kuliah MICE. Iya. Mas, Iya. apa tuh Mas? MICE itu terdiri dari meeting, Oke. insentif, Conference, sama exhibition. exhibition. Jadi itu tuh sebuah bidang yang sebenarnya kelihatannya tuh kayak bukan di pariwisata, tapi ternyata itu include di pariwisata. Iya, masuk ke pariwisata. Kayak gitu. Dan itu juga suka ada proyekan, dan salah satunya event yang sedang kita pegang. Iya. Itu tuh masuk ke mata kuliah MICE itu. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi pariwisata itu nggak jalan-jalan aja, bener Iya. kan? Benar. Buktinya ini kan, terus selain apa tadi belajar guide juga ada Iya. matematikanya ya, pinter Iya. ngitung juga nih Ada berarti ya. statistik, akuntansi itu Oke. masih ketemu teman-teman. Berbicara tentang pariwisata, pastinya kita nggak akan berdiam diri di negara kita sendiri kan. Oh, Kalau betul, kerja betul. pengennya keluar negeri lah, minimal Inggris lah, Hong Kong Iya, gitu, iya, iya. Thailand Iya. ya. Hal yang China. biasa gitu di Oh pariwisata. iya benar. Ya berarti kan bahasanya tuh harus kayak banyak bahasa yang dipelajari. Aduh. Inggris berarti udah waseng song. Oh my Udah god. lancar banget. Remedial gahan BTW. Remedial tuh enggak, cuman pas nih. Cukup ya. Cukup. Berarti Alhamdulillah. cukup huruf depannya tuh ya C. Berarti ya C. Tapi kalau untuk di
KRS atau apa sih kita kalau misalnya lihat nilai itu? IP IP, ya, berarti iya, IP. IP. Alhamdulillah sih. Ih keren sih ya, gue baru tahu loh. Oh my god. Emang Kawina apa nilainya? B. B itu bagus Kawina, jangan sedih. Jadi biar ada motivasi dari diri kita. Iya. Nanti harus kayak Rehan A gitu. Iya. Oke. Inggris aja nih, nggak ada yang lain. Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Apa tuh? Tapi tidak beragam juga. Iya, Bang. nggak banyak juga Iya, gitu. sejauh ini kita cuma belajar Inggris dan Mandarin. Mandarin. Iya. Oh luar biasa dong, bisa perkenalan ke teman-teman. Aduh, gimana cara perkenalan pakai bahasa Mandarin? Boleh, Kak Wilna kasih contoh Kak Wilna. Oke, boleh. Ni men hao, wo jiao Wilna, xie. Ini lucu sekali ya. Coba ya, saya coba ya. Iya. Boleh. 你们好，我叫伊娜，谢谢。 Kasih tepuk tangan Kak Wilna. Sekali langsung deh, sia-sia itu apa tuh? Xie itu terima Kasih. Oh, kasih. terima kasih, sia-sia. Iya. Oke. Iya. Kalau bahasa Mandarinnya aku cinta kamu? Tahu. Aduh. Boleh kan kasih tahu? Iya kan? Kasih tahu dong. Iya. Bahasa Mandarinnya aku cinta kamu itu wo aini. Oke, jadi ini bahasa baru buat nanti nembak Oh, seseorang. gitu. Oh. Nembak hati Buat ya. Iya, Confess, biar gak bosennya kayak cuman I love you. Itu ya. Love you tuh gitu kan ya. Iya, berarti jadi anak pariwisata tuh maaf, lulusnya bisa jadi apa aja ya? Tour guide bisa. Bisa. Yang tadi ngadain meeting bisa. Sebelumnya Bisa. ada belum yang kayak ikutan kayak forum meeting sama orang-orang besar gitu, Oh. petinggi-petinggi gitu. Pernah nggak Masih nih? paham Han, boleh. Oke, jadi aku pernah dapat Oke. pengalaman gitu dari dosen. Ya. Jadi kayak dosen tuh ngadain kuis gitu yang nanti tuh hadiah dari yang nilainya terbesar itu ikut ke project dosen yang diadain, dari dosen yang diadain gitu ya. Oke. Aku juga sebenarnya gak berekspektasi bahwa aku tuh yang dapat nilai terbesar gitu dan dibawa gitu sama dosen mengikuti event tersebut gitu ya. Eventnya itu FGD namanya, Forum Group Discussion. Oke. Jadi di situ tuh isinya orang-orang dosen-dosen, profesor-profesor, dokter dan dari kedinasan maupun dari owner dari sebuah tempat pariwisata itu kumpul bahas yang dibahas gitu kan. Yang bahas sebuah masalah isu besar. Iya, atau gitu. apa. Berarti Karehan nyatu sama profesor dia. Keren Iya, banget sih. iya. Keren Jadi banget, pengalaman yang berharga juga gitu. Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Deg-degan gitu, Deg-degan. kayak gak nyangka, lebih ke gak nyangka, iya. Wow, seorang Rehan bisa duduk bersanding dengan para pejabat Iya, profesor ya. betul. Keren sih. Sekali ya. Semoga nular ya Han. Nular ya, semoga nular ke kita ya. Dan gak hanya itu aja, bukannya sombong, maaf. Ya. Aku juga pernah jadi volunteer baru kemarin di event mesin namanya NCC National Cat Camp Competition gitu, dimana aku juga jadi divisi acara di sana. Oke. Tapi balik lagi cuma jadi volunteer gitu. Tapi itu keren sih. Iya, sih, gak gabung hanya sama pariwisata aja Iya, tadi, benar-benar. kan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya tuh pariwisata itu nggak nyantuy gitu. Anak pariwisata cuma jalan-jalan aja. Enggak, itu salah besar ya. Salah. Besar. Karena buktinya nih, belajar matematika ya. Iya, Kalau mau kemana-mana kita harus guiding. Betul. tuh. Otomatis kalau misalkan kita bawa tour, kita harus ada tuh yang namanya tuh istilahnya tuh itinerary gitu loh. Betul. Kalau mau perjalanan ya kan. Itinerary itu jadwal ya teman-teman. Rundown. Ya, menghubungi vendor-vendor juga Betul. kan kita. Anak pariwisata juga bikin event yang tadi mau mau diadain ya, Iya. diselenggarakan. So, buang jauh-jauh pikiran anak pariwisata itu Santuy. Jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya tuh nggak santai sih, cuman Iya. kayak selagi kamu enjoy gitu melaksanakan Ngejalaninnya. jalan-jalanin itu kayak sebenarnya nggak kerasa, Iya. malah lebih tetap sesuai ekspektasi. Kalau menurut aku sendiri tuh Oke, kayak oke. pariwisata sesuai ekspektasi aku sebelum masuk pariwisata, masih tetap oke lah gitu. Oke, jadi anak pariwisata lulusnya bisa jadi apa nih? Boleh. Oke. Oke, yang pertama kita bisa jadi tour leader, Oke. tour operator, Betul? tour guide, Enggak. tiketing di pesawat. Mhm. Boleh dilanjut, Kak Wilna? Tiketing lebih ke di bandara ya, Beb? Iya. Terus juga selain itu di luar perjalanan kita juga ada yang tadi udah kita sebut ya, Mention, mention ya.
di MICE kita itu bisa jadi IO, bisa jadi WO, terus juga bisa di bagian bidang event, terus membuat acara, itu kita bisa banget gitu. Iya, Jadi bisa kayak gitu. kemana-mana ya kerjanya. Betul. Terus di hospitality juga kita bisa jadi kayak di hotel, perhotelan, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi bercabang gitu. Iya. Kemana-mana juga bisa ya. Iya, Ya, bisa. betul. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Terima kasih banget loh ini. Makasih juga Kak Ina. sharing-sharing ya tentang pariwisata di jalan-jalan doang loh, gitu kan. Jadi coba deh kalian masuk pariwisata, insight baru banget ya. Iya. Bangga kan jadi anak pariwisata Bangga. akhirnya. Setelah tadinya pengen jadi pengusaha tapi pas masuk pariwisata, wow gitu, Iya. bangga sekali. Oke, mention tadi nih mengenai event, kita sedang mengadakan kompetisi pariwisata Indonesia. Nah, apa aja sih perlombaan di kompetisi pariwisata Indonesia ini? Ada banyak banget teman-teman. Pokoknya skill-skill apa yang teman-teman punya, mau ikutan daftar KPI, boleh nanti teman-teman kepoin aja di Instagram KPI Official. Mungkin boleh kepoin berbagai sosial media Betul. dari KPI itu ya, sendiri. boleh, nanti dicantumin mungkin di bawah ini, terus juga pokoknya ini tuh nggak hanya mengenai pariwisata sih teman-teman Betul. kompetisinya, tapi juga ada kompetisi pariwisata gitu. Iya. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman boleh banget cek Instagramnya atau lain media sosial KPI. Oke, mungkin sekian perbincangan kita hari ini mengenai tentang mahasiswa pariwisata. Ya. See you. Dadah.